Oke teman-teman semuanya, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dan konsep kewirausahaan. Sebelum masuk ke penjelasan ke materi, saya akan sampaikan kenapa sih kita perlu untuk mempelajari tentang konsep dan ruang lingkup, karena di dalam pertemuan ini diharapkan, jadi indikator dari capaian pertemuan kedua ini adalah diharapkan satu, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kewirausahaan. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tujuan kewirausahaan. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan manfaat kewirausahaan. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sifat kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kewirausahaan. Itu adalah 5 indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran konsep dan ruang lingkup kewirausahaan. Oke, sekarang kita masuk ke indikator pertama, yaitu menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Mungkin teman-teman banyak ketahui istilah-istilah di luar sana. Ada istilah kewirausahaan atau entrepreneur, ada istilah wirausaha, ada istilah wirausahawan. Nah, mereka itu adalah serupa tapi tak sama. Karena apa? Mempunyai makna yang berbeda, biarpun dari kata dasar yang sama. Oke, sekarang saya ibaratkan itu kewirausahaan itu adalah suatu, misalkan seseorang dari A ingin berjalan ke B, dimana ketika dia berjalan dari titik A ke titik B pasti punya tujuan, pasti punya sesuatu hal atau punya indikator gimana dia bisa berhasil jalan sampai ke B. Nah, saya ibaratkan seperti itu karena apa? Kewirausahaan itu adalah suatu proses di mana seseorang atau suatu, bisa seorang, sekelompok yang bisa menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, jadi proses antara A berjalan ke B itu adalah proses. Jadi di kewirausahaan sama saja, itu adalah proses ketika seseorang menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dan dia melalui jalan-jalan ini tadi dan sampai tujuannya yang B itu adalah untuk memperoleh laba. Apa tujuan, apa indikator hingga laba itu tercapai? Nah, itu adalah dia ada di dalamnya, mungkin dia memproduksi barang, dia menjual, dia mempromosikan. Itu adalah kegiatannya di dalam ini. Nah, kegiatannya itu yang dinamakan adalah wirausaha. Jadi kegiatan dalam berusaha. Nah, setelah itu siapa yang melakukan proses ini? Siapa yang melakukan kegiatan ini? Itulah yang disebut dengan wirausahawan. Adalah seseorang yang menjalankan dan mengatur, merencanakan, mengambil resiko dan lain-lainnya, sehingga dia akan memperoleh tujuan akhirnya, yaitu membuat usaha dan memperoleh laba. Oke, itu tadi adalah gambaran dari makna kewirausahaan, wirausaha, dan wirausahawan. Semoga semua bisa memahami. Untuk melakukan suatu proses berwirausaha, seseorang itu pasti mempunyai alasan tertentu. Menurut saya alasan yang umum kenapa sih orang itu melakukan berwirausaha itu adalah yang pertama adalah karena kepepet, the power of kepepet. Ketika perekonomian mereka itu mengalami kelemahan, ya, seseorang itu mengalami krisis ekonomi, jadi dia akan berupaya keras bagaimana dia akan mendapatkan uang. Nah, hal termudah atau hal yang bisa dilakukan adalah membuat kegiatan sendiri yang menghasilkan uang, yaitu berwirausaha itu tadi. Nah, itu adalah alasan yang umum kenapa sih orang itu melakukan itu. Meskipun ada alasan-alasan lain ketika dia itu melihat peluang misalnya atau untuk memenuhi kebutuhan lingkungan sekitar, itu adalah alasan yang lainnya. Nah, setelah orang itu punya alasan, dia itu tujuan apa sih sebenarnya tujuan berwirausaha itu? Apakah hanya mendapatkan uang? Apakah hanya untuk membuat produk? Saya kira tidak sesimpel itu ya. Karena banyak variasi orang ketika dia menentukan memutuskan untuk berwirausaha, itu banyak hal yang akan dicapai. Kenapa suatu negara itu harus banyak yang berwirausaha? Kenapa? Kalau kita flashback, kita lihat pengangguran pada saat ini memang sudah mengalami pengurangan ya.
setelah munculnya ini. Nah, itu adalah salah satu alasannya, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika kita tidak mampu bersaing, berkompetisi di instansi ataupun di pemerintahan, kenapa kita harus diam diri hanya mengandalkan itu? Jadi kita bisa berwirausaha, kita membuat suatu kegiatan yang itu akan menghasilkan uang, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah ikut serta mengurangi pengangguran secara otomatis. Ketika lapangan pekerjaan itu ada, maka akan menyerap tenaga kerja sehingga akan mengurangi pengangguran. Nah, setelah itu, ketika orang itu sudah punya pekerjaan, kan pengangguran itu sudah mulai berkurang, maka yang ketiga adalah tujuan adalah mengurangi tingkat kriminalitas. Di kota-kota besar banyak pengamen, gelandangan dan lain sebagainya. Ketika dia tidak bisa memperoleh pekerjaan, bagaimana dia mencari uang? Uang didapat dari mana? Ketika orang sudah tidak mengasihi uang lagi, dari mana? Ya, pasti akan memilih jalan pintas. Biasanya mereka akan melakukan tindak kejahatan, mencuri, mencopet, menipu, bahkan sampai membunuh untuk bisa memperoleh uang. Nah, untuk itu ya adalah tujuan yang ketiga adalah untuk mengurangi tindak kriminalitas. Tujuan yang keempat yaitu membantu seseorang untuk kreatif dalam usahanya. Gini, ketika kita menjadi seorang wirausaha, kita itu sangat dituntut untuk kreatif dan inovatif. Karena apa? Dengan perjalanan waktu, kita akan memiliki banyak kompetitor di produk yang sama. Kalau produk kita tidak mempunyai keunggulan atau kelebihan dari produk yang lain, maka kita akan bangkrut. Untuk itu, kreativitas sangat diperlukan dalam pengembangan usaha. Itu tadi adalah materi kedua. Selanjutnya kita akan masih ke materi yang kedua, tapi kita akan beda konsep di sini, yaitu pentingnya atau tujuan daripada wirausaha itu masuk kampus seperti apa sih? Tujuan kedua pendidikan kewirausahaan itu ada di kampus, yaitu membentuk mental mahasiswa sebagai pencetak pekerjaan, bukan pencari kerja. Jadi gini, ketika pembelajaran itu diberikan, maka di situ akan dikuatkan jiwa-jiwa wirausaha pada mahasiswa, di mana nantinya setelah dia lulus, dia itu tidak canggung, dia itu tidak dari nol, tidak bingung lagi mau ngapain. Misalkan ketika seorang guru, dia kuliah di jurusan keguruan, habis itu dia selesai kuliah tidak bisa menjadi guru di SD, SMP atau SMA. Dia bisa berpikir wirausaha, dengan ilmunya dia bisa membuat les-lesan, bimbingan belajar dan sebagainya. Jadi di situ tidak harus memulai dari nol lagi, karena dia sudah mendapatkan dasar-dasarnya pada saat mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah melatih mahasiswa untuk merealisasikan inovasi teknologi ke dalam praktek bisnis. Dan yang terakhir yaitu memiliki manfaatnya, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai. Yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika kita melakukan sesuatu dan bisa diapresiasi oleh masyarakat, maka kita akan berperan aktif. Selanjutnya, dengan apresiasi itu akan menumbuhkan rasa senang pada diri kita, sehingga kita akan selalu melakukan lagi. Nah, disitulah adalah memberikan peluang bahwa kita itu melakukannya dengan senang hati dari apresiasi masyarakat yang ada. Itu tadi adalah manfaatnya dari kewirausahaan. Selanjutnya yaitu percaya diri. Ketika seseorang mempunyai rasa percaya diri, maka dia akan punya keyakinan yang kuat juga terhadap apa yang dilakukan, terhadap produknya, sehingga ketika dia akan melangkah, dia nggak akan punya rasa ragu-ragu. Disitulah diperlukan rasa percaya diri. Ketika seorang tidak percaya dengan apa yang dilakukannya, bagaimana dia akan meyakinkan orang lain untuk membeli produknya? Seperti itu.
Selanjutnya adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Ketika seseorang wirausaha sudah merencanakan sesuatu, itu harus terlaksana. Kayak di situ ada roadmap-nya, jalannya. Selanjutnya yaitu yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah berani mengambil resiko. Jadi di sini adalah ketika seseorang untuk memutuskan sesuatu, pasti dari apa yang akan diputuskan itu mempunyai resiko. Disinilah kemampuan seseorang wirausahawan itu dituntut. Resiko mana yang terkecil, resiko mana yang paling mempunyai dampak negatif kecil ataupun yang lainnya, itu harus bisa dipikirkan secara matang. Di sini karena apa? Dengan proses berjalannya usaha pastinya akan mendapat kendala, tantangan, masalah dan lain sebagainya. Di situ apapun yang terjadi, jadi harus siap untuk mengambil resiko apapun. Dan yang selanjutnya yaitu kepemimpinan. Nah, ketika seorang tidak punya jiwa kepemimpinan, minimal dia bisa memimpin dirinya sendiri. Dia nantinya karena menjadi seorang owner, otomatis dia akan menjadi seorang leader, bos. Jadi dia juga harus bisa memimpin orang lain. Kalau dirinya sendiri saja belum mampu dia pimpin, ketika dia harus tidak disiplin waktu, tidak disiplin keuangan dan lain sebagainya, maka bagaimana dia akan memimpin orang lain? Selanjutnya berorientasi ke masa depan. Berpikir lebih jauh itu adalah pilihan tepat. Berpikir pada hasil di masa yang akan datang itu lebih tepat. Jadi seseorang berwirausaha dia tidak akan bisa lepas dari masa lalu, namun bukan berarti dia tidak akan menatap masa depan. Masa lalu itu dijadikan suatu evaluasi apa yang harus dilakukan yang lebih baik untuk masa depan, terutama dalam berwirausaha, karena dari pengalaman masa lalu kita bisa menentukan perencanaan untuk masa depan, tentunya disesuaikan dengan analisis SWOT. Yang selanjutnya yaitu kreativitas. Sudah berulang kali dijelaskan, kreativitas ini akan menunjang keberlangsungan suatu perusahaan. Kenapa? Karena produk yang akan dihasilkan melalui banyak persaingan, produk yang sejenis, kompetitif sekali, sehingga kalau tidak ada inovasi dan kreativitas untuk lebih memajukan, maka dia pasti akan gulung-tikar. Itu tadi teman-teman untuk materi keempat, sifat kewirausahaan. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup kewirausahaan adalah di bidang peternakan, di mana di sini kebermanfaatan hewan ternak itu sangat besar sekali. Jadi bukan hanya dagingnya saja yang digunakan produk, tapi juga ada banyak, misalkan susunya, telurnya, atau bahkan yang lain-lainnya. Selanjutnya itu perindustrian. Di sini adalah bidang perindustrian seperti usaha industri tekstil, industri obat-obatan, semen dan lain sebagainya. Mebel itu merupakan industri atau peluang yang memang bisa ditangkap oleh seseorang yang mempunyai skill di bidang tersebut. Selanjutnya itu pertambangan dan energi. Pertambangan dan energi adalah suatu industri skala makro yang di sini memerlukan banyak modal. Kemungkinan hanya orang-orang tertentu saja yang memang harus memiliki modal yang besar. Tapi ini sangat bermanfaat karena bisa mendatangkan pendapatan yang besar pula. Selanjutnya dari bidang jasa. Pada era sekarang ini semuanya serba online. Jasa-jasa apapun bisa didapatkan secara online. Kalau dulunya ketika kita mendapatkan sesuatu itu bingung karena jasa itu dianggap dengan hal yang negatif, sekarang sudah tidak lagi. Jasa pencucian sekarang sudah semarak, cuci mobil dan sebagainya. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi kreatif. Di sini banyak sekali, kalau kita bilang industri kreatif itu ada 16 subsektor di mana itu sudah menjadikan suatu ladang berwirausaha bagi seseorang. Ada animasi, ada video, ada tari, seni pertunjukan. Itu merupakan suatu hal yang kalau ditangkap peluangnya bisa diuangkan. Jadi apapun yang kita jual dari apa yang kita punya, skill yang kita punya. Oke teman-teman, itu tadi adalah materi pada pertemuan kedua. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami dan bisa bermanfaat.